Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel kesayangan kalian ya, Dr. Andi Official ya. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dimana pada video kali ini itu aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video yang cukup menarik buat kalian simak gitu guys, dan sayang banget lah buat kalian lewatkan gitu guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini, dan baiklah nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Dengue shock syndrome (DSS) adalah komplikasi dari infeksi demam berdarah dengue yang sudah parah. Komplikasi ini harus segera ditangani dengan tepat agar tidak menyebabkan kerusakan organ, bahkan kematian. Demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Namun pada beberapa kondisi, demam berdarah dengue dapat menyebabkan komplikasi yang disebut dengan dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah serta penurunan sel darah putih dan juga trombosit akibat infeksi virus dengue. Kondisi ini membuat penderita demam berdarah rentan mengalami kebocoran plasma darah dan perdarahan yang memicu terjadinya gejala dengue shock syndrome. Menurut penelitian, orang yang mengalami infeksi dengue untuk kedua atau ketiga kalinya juga rentan mengalami dengue shock syndrome. Oleh karena itu, gejala dengue shock syndrome perlu cepat dikenali agar penanganannya bisa segera dilakukan. Gejala dengue shock syndrome. Demam berdarah dengue biasanya terjadi selama 2 hingga 7 hari. Dengue shock syndrome dapat muncul pada hari ketiga atau hari keempat ketika demam mereda dan disertai oleh gejala-gejala diantaranya: pertama, perdarahan. Gejala pertama yang bisa terjadi pada penderita dengue shock syndrome adalah perdarahan. Perdarahan biasanya terjadi pada hari ketiga saat demam mulai turun dan berupa bercak merah yang menyebar di kulit. Selain itu, perdarahan juga dapat terjadi pada gusi, hidung, sampai saluran pencernaan. Sementara itu, wanita yang mengalami haid bersamaan dengan infeksi dengue bisa mengeluarkan darah haid yang lebih banyak dari biasanya. 2. Sakit perut hebat. Penderita dengue shock syndrome tidak jarang mengalami sakit perut yang hebat. Hal ini terjadi karena berkurangnya aliran darah dan juga cairan ke organ dalam perut akibat kebocoran plasma. Akibatnya, jaringan di sekitarnya mengalami kekurangan oksigen dan akan menimbulkan nyeri perut yang hebat. Di samping itu, kebocoran plasma dari pembuluh darah ke jaringan organ dalam perut dapat menyebabkan penumpukan cairan di rongga perut, atau dalam medis disebut dengan asites. 3. Muntah terus-menerus. Dengue shock syndrome dapat menyebabkan perdarahan pada saluran pencernaan. Hal tersebut dapat membuat penderitanya mengalami muntah terus-menerus, bahkan tidak jarang muntah yang disertai dengan darah. Iritasi saluran pencernaan akibat gangguan organ di dalam perut karena DSS, seperti pembesaran liver dan juga pankreas, juga dapat memicu terjadinya muntah terus-menerus. 4. Sesak nafas. Gejala lain yang dapat terjadi jika mengalami dengue shock syndrome adalah sesak nafas. Keluhan ini disebabkan oleh adanya penumpukan cairan pada selaput pembungkus paru-paru atau dalam medis disebut dengan efusi pleura. Penumpukan cairan tersebut membuat paru-paru tidak dapat mengembang dengan sempurna sehingga akan menimbulkan sesak saat bernapas. 5. Kelelahan dan juga gelisah. Adanya perdarahan, sakit perut yang hebat, muntah terus-menerus, ditambah dengan infeksi virus yang makin berat, akan membuat tubuh mengalami kekurangan cairan
dan darah, serta kelelahan. Selain itu, Dengue shock syndrome juga dapat menimbulkan gejala lain yang membuat pasien gelisah, seperti denyut nadi teraba cepat dan juga lemah, keringat dingin, dan juga jari tangan dan juga kaki dingin, di mana ini menandakan terjadinya hipovolemia berat yang jika terlambat ditangani dapat menyebabkan gangguan jantung, kerusakan ginjal, kejang, penurunan kesadaran, bahkan koma hingga kematian. Penanganan Dengue shock syndrome. Pasien yang mengalami Dengue shock syndrome harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan tidak boleh menunda berobat ke rumah sakit. Ini diperlukan agar kondisi shock dan perdarahan dapat segera diatasi dan dipantau secara ketat oleh dokter. Selama menjalani perawatan, pasien akan dipantau kondisinya secara berkala dan jika perlu, dokter akan melakukan tes darah untuk memantau jumlah darah dan juga trombosit pasien. Selain itu, pasien juga diberikan cairan infus agar volume plasma darah meningkat dan juga shock dapat teratasi. Pada beberapa kondisi, pemberian transfusi darah dan juga plasma darah beku juga menjadi cara lain untuk meningkatkan trombosit dan juga plasma darah. Pasien juga akan diberikan terapi oksigen untuk membantu mengatasi sesak nafas dan juga kekurangan oksigen. Obat-obatan untuk pembekuan darah juga akan diberikan jika terjadi perdarahan yang terus-menerus. Selain itu, pemberian obat-obatan untuk mengatasi kelebihan cairan di paru-paru atau perut, obat anti nyeri, dan juga obat anti muntah juga dapat diberikan sesuai dengan gejala. Agar Dengue shock syndrome tidak terjadi, langkah pencegahan yang perlu dilakukan tentunya untuk menghindari terkena infeksi virus oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga mendapatkan vaksin. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan 3M+, yakni menguras bak mandi secara berkala, menutup rapat tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjaga tempat berkembang biaknya nyamuk. Tidak hanya itu, ada tambahan lain berupa menanam tanaman penangkal nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, dan memperbaiki saluran talang air yang tidak lancar. Meskipun sudah pernah mengalami demam berdarah sebelumnya, kita juga dapat terinfeksi virus dengue kembali dengan jenis serotype virus yang berbeda. Hal tersebut dapat mengakibatkan reaksi peradangan yang hebat dalam tubuh dan menyebabkan terjadinya Dengue shock syndrome. Oleh karena itu, pemberian vaksin dengue kini juga dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap semua serotype virus dengue. Di antaranya DENV1, DENV2, DENV3, dan juga DENV4 yang dapat menyebabkan infeksi demam berdarah. Bila kalian ingin melakukan pencegahan yang berguna untuk menurunkan resiko terkena demam berdarah atau rawat inap akibat demam berdarah, berkonsultasilah terlebih dahulu ke dokter untuk memastikan kondisi kalian itu cocok untuk mendapatkan vaksin tersebut ataukah tidak. Dan oke guys, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa ya, kalian bisa juga komen-komen di bawah seputar video kali ini. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa ya, kalian bisa like video ini jika kalian suka. Cuekin aja jika kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dokter.adisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.